Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama ada piranti keras. Terdiri dari beberapa komponen, yaitu prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Semakin tinggi versi prosesor, maka pemrosesan datanya juga akan semakin cepat. Yang kedua ada memori. Memori disebut juga dengan ruang penyimpanan primer atau random access memory. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama, kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang selanjutnya ada alat input. Ada dua, yaitu data yang diterima dari manusia dan data yang diterima dari mesin. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Alat output, suatu alat untuk menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Yang terakhir ada multimedia. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada sebuah monitor. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar dan video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Selanjutnya ada jaringan rumah. Jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun modem telepon DSL, dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Selanjutnya ada telepon seluler cerdas atau smartphone seluler. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro personal komputer. Keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yang digunakan di rumah dan tempat kerja, yaitu operasi, virus, dan spyware. Penjelasan dari hacker. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Selanjutnya ada pembaruan atau update. Adalah kegiatan memperbarui sistem operasi atau piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC. Penjelasan dari worm. Worm sendiri hampir sama kerjanya dengan virus. Namun worm tidak menempelkan dirinya ke program atau file untuk mengadakan dirinya atau merusaknya. Worm dapat menghapus file, mengirim email, dan menimbulkan masalah dengan berbagai cara. Virus ataupun worm disebabkan melalui jaringan. Untuk menghindari hal ini, dapat menginstal piranti lunak antivirus. Selanjutnya ada virus komputer. Program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer, seperti program atau file yang lama-kelamaan dapat mengambil alih sumber daya komputer. Selanjutnya ada spyware. Adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang dikerjakan dengan sumber daya komputer. Beberapa spyware membajak browser web Anda dengan membawa Anda ke
ke satu situs web tertentu setiap kali Anda memasukkan satu kalimat untuk mencari di web. Selanjutnya yaitu Piranti Lunak. Piranti lunak sistem atau operating system mengelola proses-proses komputer dan fungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Piranti lunak aplikasi. Piranti lunak siap pakai. Aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pelanggan. Piranti lunak aplikasi khusus. Aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Piranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Piranti lunak yang mudah digunakan pengguna atau user friendly. Aplikasi telah dibuat dengan sederhana dan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubung dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, masalah-masalah lain yang serupa. Selanjutnya ada menu. Daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Ada pola dan formulir isian, ada bantuan yang sensitif pada konteks. Yang terakhir ada antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara, dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. 1. Koneksi publik adalah koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Kedua, koneksi saluran pribadi adalah koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Yang ketiga ada jaringan pribadi maya atau virtual private network. Adalah jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Yang keempat ada komunikasi jaringan. Piranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Yang kelima, sistem network architecture. IBM menciptakan sistem network architecture sebagai satu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini dirancang untuk komputer-komputer besar dan bukan untuk komputer mikro. Yang keenam ada paket. Paket adalah suatu bagian dari total yang akan dikomunikasi digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Yang terakhir ada alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Komunikasi membutuhkan standar karena berbagai perusahaan pembuat piranti keras, komputer, dan telepon harus memiliki penyajian data yang sama dan dapat dipahami yang bergerak di sepanjang media komunikasi. International Organization for Standardization menciptakan standar-standar Open System Interconnection untuk komunikasi data yang kita pergunakan sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.